Pergi bawa anakmu. Pacarku dari Paris akan datang tinggal di sini besok. Bentak suami mengusirku dan anakku yang baru berusia 5 bulan. Lalu dia melempar uang 50.000 untuk ongkos pulang ke rumah orang tuaku di kampung. Besoknya, saat suami dan Gundik sedang berduaan di rumah, ayahku datang. Dan apa yang ayahku lakukan, membuat suami dan Gundiknya panik pingsan. Karena sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara tangisan bayi pecah membelah keheningan malam yang terus diguyur hujan sangat deras. Di ruang tengah sebuah rumah yang berukuran cukup besar dan megah, sebuah pemandangan memilukan sedang terjadi. Pakaian berjatuhan ke lantai pualam yang dingin. Angga dengan wajah beringas terus melemparkan pakaian milik istrinya dari dalam lemari ke arah pintu depan. Napas laki-laki itu memburu. Matanya memancarkan amarah yang tidak masuk akal. Di sudut ruangan, Trisna duduk bersimpuh di atas lantai sambil memeluk erat bayinya yang baru berusia 5 bulan. Bayi laki-laki itu sedang demam tinggi. Tubuh kecilnya terasa sangat panas di balik pelukan ibunya. Trisna, seorang wanita berhijab yang selama ini selalu sabar dan menurut kepada suaminya, hanya bisa meneteskan air mata melihat kelakuan kasar laki-laki yang seharusnya melindunginya. Pergi bawa anakmu. Pacarku dari luar negeri akan datang tinggal di sini besok. Bentak Angga dengan suara lantang yang menggema di seluruh sudut ruangan. Jarinya menunjuk tepat ke wajah Trisna yang basah oleh air mata, seolah wanita di hadapannya itu adalah musuh terbesarnya. Trisna menatap wajah pria yang pernah berjanji sehidup semati dengannya itu dengan pandangan tidak percaya. Hatinya hancur berkeping-keping melihat perubahan drastis suaminya. Angga, anak kita sedang sakit. Teganya kamu mengusir kami malam-malam begini. Di luar badai sedang terjadi. Kemana kami harus pergi membawa anak yang sedang demam tinggi? Ucap Trisna terisak. Suaranya bergetar hebat menahan tangis dan hawa dingin yang mulai merasuk dari pintu yang terbuka lebar. Angga mendecih pelan. Wajahnya penuh dengan rasa jijik dan kesombongan yang meluap-luap. Ia sama sekali tidak peduli dengan kondisi darah dagingnya sendiri yang terus menangis kesakitan. Baginya, kehadiran Trisna dan bayi itu hanyalah penghalang besar untuk kehidupan barunya yang mewah bersama Luna, kekasih gelapnya yang sangat ia banggakan. Luna selalu bercerita tentang kehidupannya yang gemerlap di luar negeri, dan Angga ingin menyambut kedatangan wanita pujaannya itu dengan rumah yang bersih dari masa lalunya. Laki-laki itu merasa dirinya sudah sangat sukses dan pantas mendapatkan wanita yang jauh lebih berkelas daripada Trisna yang hanya bisa mengurus rumah tangga. Tangan Angga merogoh saku celananya dengan kasar. Lalu ia menarik selembar uang dan melemparkan selembar uang 50.000 ke arah wajah Trisna. Uang lecek itu melayang sejenak di udara sebelum jatuh tepat di atas pangkuan Trisna. Aku tidak peduli. Ambil 50.000 itu untuk ongkosmu pulang ke kampung. Pergi sekarang dari rumahku. Jangan pernah menginjakan kakimu di sini lagi, dasar beban. Teriak Angga tanpa menyisakan sedikitpun belas kasihan di hatinya. Trisna memungut uang 50.000 itu dengan tangan yang sangat gemetar. Uang bernilai sangat kecil itu menjadi saksi bisu betapa rendahnya harga dirinya di mata laki-laki yang berstatus sebagai suaminya. Trisna menundukkan kepalanya dalam-dalam, memandang wajah bayinya yang semakin memerah karena demam yang tak kunjung turun. Tidak ada gunanya lagi memohon kepada manusia yang hatinya sudah mati. Laki-laki di hadapannya sudah benar-benar buta oleh harta, kedudukan, dan nafsu duniawi. Dengan sisa tenaga yang ia miliki di tubuhnya, Trisna berusaha berdiri tegak. Ia membenarkan letak jilbabnya yang berantakan, merapikan selimut yang membungkus rapat bayinya, dan melangkah gontai menuju pintu utama tanpa membawa sehelai pakaian pun yang berserakan di lantai. Ia membiarkan semua barangnya tertinggal. Hujan di luar rumah turun dengan intensitas yang sangat lebat. Seolah langit ikut bersedih dan menangisi nasib malang yang sedang menimpanya. Angin malam berhembus sangat kencang, menembus pakaian dan menusuk hingga ke tulang. Trisna berjalan menembus badai, menutupi seluruh tubuh bayinya dengan kain jilbabnya yang sangat lebar agar tetesan air hujan tidak memperparah demam sang anak. Setiap langkah kakinya terasa sangat berat menapaki jalanan perumahan yang tergenang air, namun tekad di dalam dadanya sudah sangat bulat. Ia harus segera pergi jauh dari tempat laknat itu demi keselamatan darah dagingnya. Perjalanan panjang menuju tempat pemberhentian kendaraan umum antar kota terasa sangat menyiksa fisik dan batinnya. Jalanan kota terlihat sangat sepi dan teramat gelap karena banyak lampu jalan yang padam terkena badai. Hanya ada sesekali kendaraan melintas dengan kecepatan tinggi dan menyipratkan genangan air kotor ke arah tubuhnya.
Trisna terus berjalan sekuat tenaga sambil terus membisikkan doa dan kata-kata penenang di telinga bayinya. Sesampainya di tempat pemberhentian, suasana di sana sangat sepi dan mencekam. Hanya ada satu kendaraan besar antar kota yang menyalakan mesin, bersiap berangkat menuju daerah asalnya. Trisna menaiki kendaraan tersebut dengan menyerahkan sisa uang 50.000 di genggamannya kepada petugas. Ia melangkah ke bagian paling belakang, memilih tempat duduk di sudut dekat jendela kaca. Di dalam kendaraan yang bersuhu dingin dan bertata cahaya temaram itu, Trisna menyandarkan kepalanya yang terasa sangat pusing ke kaca jendela. Air matanya kembali menetes perlahan, mengalir tanpa henti membasahi pipinya yang dingin. Ia membiarkan kenangan masa lalu berputar di kepalanya. Ia mengingat kembali masa awal perkenalannya dengan Angga. Dulu, Angga terlihat seperti pria pekerja keras yang memiliki niat tulus. Trisna rela meninggalkan segala kemewahan hidup di rumah orang tuanya demi membangun keluarga sederhana bersama Angga. Ia menutupi identitas aslinya rapat-rapat sebagai anak tunggal dari keluarga pengusaha besar. Ia sangat ingin Angga mencintainya murni apa adanya, bukan karena harta kekayaan keluarganya yang melimpah ruah. Namun, kebaikan hatinya dan pengorbanannya justru dibalas dengan pengkhianatan yang sangat keji dan menyakitkan. Trisna mengusap dada bayinya dengan gerakan sangat lembut, berusaha memberikan rasa nyaman dan kehangatan dari sentuhan tangannya. Pikirannya melayang pada berbagai pengorbanan yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Demi menjaga harga diri Angga, Trisna rela hidup dalam batasan pengeluaran yang sangat ketat. Ia selalu menahan diri untuk tidak membeli perabotan mahal. Ia memasak makanan sendiri setiap hari agar suaminya bisa berhemat, dan bahkan ia sering menahan keinginannya sendiri demi membantu Angga membangun karir pekerjaannya. Trisna secara diam-diam dan rahasia sering meminta ayahnya untuk memberikan suntikan dana proyek ke tempat perusahaan Angga bekerja agar suaminya itu bisa terlihat berprestasi dan mendapatkan posisi jabatan yang bagus. Semua kesuksesan finansial Angga saat ini sebenarnya adalah hasil campur tangan penuh keluarga Trisna yang tidak pernah disadari sedikitpun oleh pria sombong itu. Namun, seiring dengan meningkatnya jabatan dan penghasilan Angga yang meroket tajam, sikap laki-laki itu perlahan mulai berubah menjadi arogan. Ia mulai sering pulang larut malam dengan berbagai alasan pekerjaan. Wangi parfum asing yang menyengat sering menempel di kerah pakaiannya, dan puncaknya adalah malam kejadian ini. Angga dengan terang-terangan dan tanpa rasa bersalah mengakui perselingkuhannya, lalu mengusir darah dagingnya sendiri hanya demi wanita yang baru ia kenal dari luar negeri. Rasa sakit di dada Trisna terasa semakin menyesakkan napasnya. Pengorbanan tulusnya selama ini dianggap benar-benar tidak ada harganya sama sekali. Lembaran uang 50.000 yang kini sudah berpindah tangan itu adalah simbol nyata betapa Angga sangat merendahkan martabatnya sebagai seorang manusia. Hujan lebat di luar kaca mulai sedikit mereda, menyisakan rintik-rintik air kecil yang mengalir perlahan di permukaan kaca kendaraan yang melaju kencang. Trisna menatap pantulan bayangan wajahnya sendiri yang terlihat sangat lelah dan berantakan. Mata yang membengkak karena terus menangis, wajah yang sangat pucat pasi, dan jilbab yang basah kuyup menempel di kepalanya. Ia menarik napas panjang dan berjanji pada dirinya sendiri di dalam hati bahwa ini adalah air mata kesedihan terakhir yang ia keluarkan untuk laki-laki tidak tahu diri bernama Angga. Mulai detik ini juga, tidak ada lagi ruang kebaikan di hatinya untuk memaafkan. Angga telah melewati batas toleransi maksimal yang bisa diberikan oleh seorang perempuan. Ia telah berani menyakiti seorang ibu dan menelantarkan anaknya, dan hukum tabur tuai pasti akan membalasnya dengan cara yang paling menyakitkan. Perjalanan malam membelah provinsi itu terasa seperti sebuah jembatan penghubung yang memisahkan antara kehidupan lamanya yang penuh kepalsuan dengan kehidupan barunya yang akan segera dimulai besok pagi. Trisna memejamkan mata rapat-rapat, mencoba mencari sedikit ketenangan di tengah gemuruh suara mesin yang bising. Ia membayangkan wajah ayahnya yang selalu berwibawa. Pria berpendirian tegas yang sangat menyayanginya itu pasti akan sangat terpukul dan hancur melihat kondisi putri tunggalnya pulang dalam keadaan seperti ini. Namun, Trisna juga sangat tahu bahwa ayahnya bukanlah tipe orang yang akan tinggal diam melihat keluarganya diinjak-injak. Ayahnya memiliki kekuasaan dan kekuatan yang tidak pernah bisa dibayangkan sebelumnya oleh akal sempit Angga. Dan besok pagi, seluruh kekuasaan itu akan bergerak menghancurkan kesombongan Angga hingga rata menyentuh dasar tanah. Trisna memeluk bayinya semakin erat, menyongsong terbitnya matahari pagi yang akan mengubah segalanya. Matahari pagi belum sepenuhnya menampakkan sinarnya ketika kendaraan umum berukuran besar yang ditumpangi Trisna akhirnya berhenti di sebuah kawasan perkebunan yang membentang sangat luas. Udara pagi di wilayah tersebut terasa sangat dingin dan berkabut tebal, menusuk hingga ke lapisan kulit terdalam. Trisna turun dari pintu kendaraan dengan langkah kaki yang teramat pelan.
Kakinya terasa kaku dan kebas setelah duduk berjam-jam menahan dingin. Namun ia terus memaksakan dirinya untuk melangkah maju. Di hadapannya kini menjulang sebuah gerbang besi bermotif klasik yang sangat tinggi dan kokoh, dijaga ketat oleh beberapa pria berbadan tegap yang berpakaian seragam rapi dan bersiaga penuh setiap saat. Ini jelas bukanlah area perkampungan biasa seperti yang selalu dipikirkan dan diremehkan oleh Angga selama ini. Tempat ini adalah pintu masuk utama menuju kediaman pribadi keluarga Bapak Surya, salah satu pengusaha paling berpengaruh dan terkaya di negeri ini. Salah seorang petugas keamanan yang sedang berjaga di pos bagian paling depan menyipitkan matanya saat melihat sesosok wanita berhijab berjalan tertatih mendekat sambil menggendong seorang bayi. Ketika jarak mereka perlahan semakin dekat dan wajah wanita itu terlihat jelas terkena cahaya lampu pos, mata petugas keamanan itu langsung terbelalak kaget bercampur panik. Ia segera berlari terbirit-birit menghampiri Trisna, sementara penjaga lainnya dengan tergesa-gesa membuka daun gerbang utama selebar mungkin. "Nyonya Trisna, ya Tuhan semesta alam. Apa yang terjadi pada Nyonya? Kenapa Nyonya dalam kondisi basah kuyup dan berjalan kaki sendirian pagi-pagi buta begini?" Tanya petugas keamanan itu dengan suara bergetar bercampur rasa cemas yang luar biasa. Ia segera mengambil alih payung berukuran sangat besar dari sudut pos dan memayungi tubuh Trisna. Meskipun rintik hujan sebenarnya sudah berhenti turun. "Tolong bantu aku masuk ke dalam. Bayiku sedang sakit panas. Aku harus segera menemui ayah sekarang juga," jawab Trisna dengan suara sangat parau yang nyaris tidak terdengar di telinga. Keadaan di dalam area rumah yang luar biasa megah itu mendadak menjadi sangat gempar dan kacau balau. Kedatangan sang putri tunggal kesayangan keluarga yang tiba-tiba muncul dalam kondisi sangat memprihatinkan membuat seluruh pekerja rumah tangga berlarian sibuk ke sana kemari. Bapak Surya, yang saat itu baru saja bersiap untuk melakukan rutinitas jalan pagi di taman belakang, bergegas berlari turun dari tangga lantai 2 dengan raut wajah yang sangat tegang. Pria parubaya yang biasanya selalu tampil tenang dan berwibawa itu mendadak membeku di anak tangga terakhir. Matanya menatap tajam ke arah putri kesayangannya yang kini sedang duduk gemetar kedinginan di atas kursi ruang tamu berlapis bahan mahal, memeluk erat cucu lelakinya yang sedang menangis mengeluarkan suara yang sangat lemah. "Ya Tuhan, Trisna, kenapa kamu bisa basah kuyup begini? Di mana laki-laki yang menjadi suamimu itu?" Tanya Bapak Surya sambil berlari setengah tersandung lalu memeluk erat tubuh putrinya. Suara pria parubaya itu terdengar sangat berat, menahan luapan emosi luar biasa yang siap meledak menghancurkan apa saja di sekitarnya. Trisna tidak bisa lagi menahan bendungan air matanya. Seluruh pertahanan mentalnya runtuh seketika di dalam pelukan hangat sang ayah yang selama ini sangat merindukannya. Ia menceritakan rentetan kejadian memilukan itu dari awal mula hingga akhir. Tentang bagaimana perilaku Angga yang sering bersikap kasar belakangan ini, tentang kehadiran seorang wanita bernama Luna yang mengaku sangat kaya dari luar negeri, dan puncaknya tentang kejadian tragis malam tadi di mana Angga tega mengusirnya beserta bayinya ke tengah badai hujan yang membekukan tubuh hanya dengan lemparan lembaran uang bernilai 50.000. Mendengar seluruh penuturan putrinya, Bapak Surya sama sekali tidak marah dengan suara keras. Ia tidak berteriak murka atau membanting barang pecah belah di sekitarnya. Namun, justru seluruh pekerja yang sedang berdiri di ruangan itu serempak menundukkan kepala mereka dalam-dalam dengan tubuh gemetar. Mereka semua sangat memahami karakter majikannya. Ketenangan Bapak Surya pada saat-saat seperti ini jauh lebih mematikan dan menakutkan daripada kemarahan yang meledak-ledak. Rahang pria tua itu mengeras kuat, urat-urat halus di pelipis dan lehernya menonjol keluar, dan tatapan matanya berubah menjadi sangat tajam, menyorot sedingin bongkahan es di kutub. Ia mengusap puncak kepala Trisna dengan gerakan yang sangat pelan dan penuh kelembutan. "Bawa anakmu masuk ke kamar utama. Dokter spesialis keluarga kita sudah dalam perjalanan kemari dengan kecepatan penuh untuk segera memeriksa kondisi cucuku. Kamu segeralah mandi dengan air hangat dan istirahatlah yang tenang di tempat tidurmu yang nyaman. Mulai detik ini juga, ayah pastikan tidak akan ada satu orang pun di dunia ini yang berani menyentuh atau menyakitimu lagi," ucap Bapak Surya dengan nada suara pelan namun syarat akan penekanan ancaman yang sangat mutlak. Setelah Trisna dibantu berdiri oleh beberapa pekerja wanita untuk masuk ke kamarnya, Bapak Surya membalikan badannya menghadap ruang tengah. Ia menoleh ke arah asisten pribadinya, Ardi, yang sejak tadi berdiri mematung dalam diam tidak jauh dari tempatnya berada. Ardi adalah tangan kanan kepercayaan Bapak Surya yang sangat setia, berotak cerdas, dan selalu berhasil menyelesaikan setiap permasalahan pelik keluarga dengan sangat bersih, terukur, dan efisien tanpa meninggalkan jejak masalah baru. "Ardi, apakah kamu mendengar semua hal yang baru saja diceritakan oleh putriku tadi?" Tanya Bapak Surya tanpa sedikit pun menatap wajah Ardi. Pandangannya lurus menembus dinding kaca rumahnya. "Saya mendengarnya dengan sangat jelas dan rinci, Bapak,"
Jawab Ardi seraya menundukkan kepalanya tanda hormat yang mendalam. Laki-laki sombong dan tidak tahu diri itu berpikir dia adalah penguasa mutlak di rumah yang sepenuhnya aku beli dengan uang hasil keringatku sendiri. Dia pikir dia bisa dengan mudah membuang darah dagingku ke jalanan seolah-olah putriku adalah barang rongsokan. Siapkan semua keperluan malam ini juga tanpa menunda. Kumpulkan seluruh tumpukan dokumen kepemilikan sah aset. Periksa kembali dengan teliti seluruh aliran dana investasi perusahaan kita ke tempat laki-laki rendahan itu bekerja. Kita akan memberikan kejutan selamat pagi untuk laki-laki sombong itu besok. Perintah Bapak Surya dengan suara yang terdengar sangat berat, dingin, dan mematikan. Perintah diterima. Bapak, saya akan segera menyiapkan tim kuasa hukum perusahaan dan pihak berwajib setempat untuk melakukan tindakan penyitaan secara paksa. Seluruh aset berharga yang terdaftar atas nama Nyonya Trisna akan kita tarik kembali secara paksa tanpa menyisakan sedikit pun barang untuknya. Jawab Ardi dengan sikap tegak dan suara yang sangat tegas. Sepanjang sisa malam itu, suasana di dalam kediaman luas Bapak Surya dipenuhi dengan berbagai kesibukan yang berjalan sangat senyap dan rahasia. Ardi bergerak sangat lincah menghubungi berbagai pihak berwenang yang terkait. Dokumen-dokumen tebal berstempel resmi disiapkan di atas meja, berkas-berkas tuntutan pengadilan dicetak, dan koordinasi dengan pihak penegak hukum dilakukan dengan tingkat kerahasiaan yang paling tinggi. Tidak akan pernah ada kata ampun atau maaf bagi orang yang sudah berani mengkhianati dan menyakiti anggota keluarga inti Bapak Surya. Menjelang kemunculan fajar di ufuk timur, langit masih terlihat gelap gulita dan udara terasa sangat dingin membekukan. Di halaman depan area rumah Bapak Surya yang dirancang melingkar luas, iring-iringan beberapa mobil berukuran besar yang berdesain mewah sudah terparkir rapi dalam posisi mesin yang menyala. Mesin-mesin bertenaga besar dari kendaraan tersebut menderu halus memecah kesunyian pagi, siap untuk melesat membelah jalanan. Ardi berjalan keluar dari pintu utama bangunan sambil menenteng sebuah koper tebal berisi seluruh bukti dokumen yang akan memutarbalikkan hidup Angga 180 derajat selamanya. Ia masuk dengan tenang ke dalam kendaraan yang memimpin barisan paling depan rombongan. Iring-iringan kendaraan panjang itu perlahan mulai bergerak meninggalkan area perkebunan kediaman Bapak Surya, menembus kabut pagi yang pekat menuju arah pusat kota tempat bangunan rumah Angga berdiri tegak. Di dalam perjalanannya, Ardi duduk tenang sambil menatap lurus ke arah jalan raya depan dengan raut wajah tanpa ekspresi sedikit pun. Pikirannya sudah membayangkan dengan jelas bagaimana raut wajah arogan Angga yang merasa paling hebat akan berubah seketika menjadi pucat pasi ketakutan saat mengetahui kenyataan pahit yang sebenarnya. Angga saat ini pasti sedang tertidur lelap merayakan kesombongannya di atas kasur yang empuk, tanpa menyadari sedikit pun bahwa badai kehancuran total sedang melaju kencang menyusuri jalan tol menuju tepat ke depan pintu rumahnya. Sebuah kejutan terbesar dalam hidup telah menanti Angga di pagi buta ini. Sinar matahari pagi mulai menyusup masuk melalui celah jendela kaca berukuran besar di rumah megah tersebut. Angga menggeliat malas di atas tempat tidur berlapis spray berharga mahal, merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa menyelimuti rongga dadanya. Pagi ini terasa sangat berbeda dari pagi hari sebelumnya. Tidak ada lagi suara tangisan bayi yang memekakan telinga, tidak ada lagi pemandangan seorang istri yang sibuk mondar-mandir menyiapkan keperluan dengan wajah lelah, dan yang paling penting, tidak ada lagi beban hidup yang menurutnya selalu menahan langkahnya menuju puncak kesuksesan. Angga menarik napas panjang, menghirup udara pagi yang menurutnya terasa jauh lebih segar dan menjanjikan. Ia merasa telah mengambil keputusan paling tepat tadi malam dengan menyingkirkan masa lalunya. Laki-laki itu bangun dari tidurnya dengan senyum lebar yang terus menghiasi wajahnya, membayangkan kehidupan baru yang sempurna bersama wanita idamannya. Ia melangkah keluar dari kamar utama menuju ruang tengah dengan langkah kaki yang sangat ringan. Di meja makan yang terbuat dari kayu pilihan, Luna sudah duduk manis menunggunya. Wanita itu berpenampilan sangat rapi dan wangi, menyantap hidangan sarapan dengan gaya yang menurut Angga sangat berkelas dan elegan. Luna selalu bercerita panjang lebar tentang pengalaman hidupnya di luar negeri, tentang gedung pencakar langit, kehidupan malam kelas atas, dan pergaulan kaum elit yang selalu membuat Angga merasa kagum tidak berkesudahan. Angga menarik kursi dan duduk tepat di hadapan Luna, menatap wajah wanita itu dengan tatapan penuh pemujaan. Baginya, Luna adalah lambang pencapaian tertinggi dari seluruh kerja kerasnya selama ini. Selamat pagi, sayang. Rumah ini benar-benar sangat nyaman dan tenang. Aku sangat menyukai seleramu dalam menata setiap sudut ruangan ini. Jauh lebih baik dari tempat tinggalku di luar negeri sana, puji Luna dengan nada suara manja yang dibuat-buat, sambil mengoleskan selai ke atas sepotong roti. Tentu saja, sayang. Ini adalah bukti nyata dari kesuksesanku sebagai seorang pekerja keras. Aku sengaja mengusir perempuan tidak berguna itu tadi malam agar kita bisa segera memulai hidup baru yang lebih pantas.
Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun lagi sekarang. Semua fasilitas kemewahan di rumah ini, kendaraan di garasi, dan seluruh tabunganku adalah milik kita berdua. Aku akan memastikan kamu hidup bahagia tanpa kekurangan sedikit pun. Jawab Angga dengan dada membusung penuh kesombongan. Sama sekali tidak menyadari bahwa kata-katanya adalah bualan kosong yang sebentar lagi akan menghancurkan dirinya sendiri. Luna tersenyum sangat manis mendengar janji manis tersebut. Namun di balik senyuman itu tersimpan rencana kelicikan yang mendalam. Ia terus memberikan pujian setinggi langit untuk membuai Angga, membuat laki-laki itu semakin mabuk kepayang dan lupa daratan. Mereka berdua melanjutkan sarapan pagi itu dengan gelak tawa yang bersahut-sahutan, membicarakan rencana liburan ke tempat mewah dan membeli berbagai barang bermerek mahal. Angga benar-benar merasa dirinya adalah seorang raja yang menguasai dunia, dihormati oleh wanita cantik dan memiliki harta kekayaan yang tidak akan pernah habis 7 turunan. Ia bahkan sudah merencanakan untuk menjual beberapa perabotan lama milik Trisna untuk diganti dengan barang baru sesuai dengan keinginan Luna. Di tengah suasana kebahagiaan palsu yang sedang mereka nikmati, keheningan jalanan perumahan elit itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara deru mesin dari beberapa kendaraan besar yang melaju dengan kecepatan tinggi. Kendaraan-kendaraan berwarna gelap itu berhenti tepat di depan pagar rumah Angga dengan pengereman yang sangat mendadak, menciptakan suara decitan ban yang bergesekan keras dengan aspal jalan. Belum sempat Angga mencerna suara bising dari luar rumahnya, terdengar suara langkah kaki berat dari belasan pria berbadan tegap yang berbaris memasuki halaman rumahnya. Mereka berjalan dengan langkah yang sangat teratur dan cepat, menunjukkan ketegasan dan persiapan yang sangat matang. Suara ketukan yang teramat keras dan bertubi-tubi langsung menghantam pintu utama rumah. Gedoran itu terdengar sangat kasar, seolah ingin merubuhkan daun pintu kayu jati tersebut. Angga yang sedang mengangkat cangkir minumannya seketika terlonjak kaget, hingga air minumannya tumpah mengotori pakaian yang ia kenakan. Wajahnya berubah merah pada menahan amarah karena waktu santainya diganggu dengan cara yang sangat tidak sopan. Ia mengira tamu tidak diundang itu adalah sekumpulan penagih sumbangan atau bahkan mungkin Trisna yang tidak tahu malu kembali lagi untuk mengemis meminta perlindungan dan tempat berteduh. Siapa yang berani menggedor pintu rumahku seperti orang gila pagi-pagi begini? Kurang ajar sekali. Tunggu di sini, sayang. Biar aku beri pelajaran manusia tidak tahu sopan santun itu. Gerutu Angga sambil membanting serbet ke atas meja makan. Ia berjalan dengan langkah lebar dan penuh emosi menuju pintu utama, siap untuk meluapkan seluruh amarahnya kepada siapapun yang berani mengganggu ketenangannya. Namun, sebelum tangan Angga sempat menyentuh gagang pintu, daun pintu itu sudah lebih dulu didobrak terbuka dari arah luar dengan tenaga yang sangat kuat. Suara benturan pintu dengan dinding terdengar sangat nyaring mengagetkan. Angga terdorong mundur beberapa langkah ke belakang dengan wajah terkejut bercampur pucat. Dari balik pintu yang terbuka lebar, masuklah Ardi dengan langkah yang sangat tenang dan penuh wibawa. Asisten pribadi Bapak Surya itu mengenakan setelan pakaian yang sangat rapi dan formal, wajahnya datar tanpa senyuman, menyorotkan aura ketegasan yang luar biasa dingin. Di belakang punggung Ardi, berdiri rapat beberapa pria berbadan tegap yang mengawasi setiap sudut ruangan, serta beberapa petugas berwajib yang mengenakan seragam dinas lengkap. Siapa kalian? Beraninya kalian mendobrak masuk ke dalam rumah pribadiku tanpa izin. Keluar kalian semua sekarang juga atau aku akan melaporkan tindakan kalian kepada pihak yang berwajib atas tuduhan perusakan dan penerobosan paksa. Bentak Angga dengan suara lantang yang dipaksakan, mencoba menutupi rasa gentar yang mulai merayapi ulu hatinya saat melihat kehadiran para petugas penegak hukum di dalam rumahnya. Luna yang mendengar keributan dari ruang tengah segera berlari menghampiri Angga. Wanita itu berlindung di balik punggung Angga dengan raut wajah kebingungan dan ketakutan melihat belasan orang asing memenuhi ruang tamu. Ia mencengkram erat pakaian Angga, berharap laki-laki yang selalu menyombongkan kekuatannya itu bisa mengusir orang-orang tersebut. Namun, Luna bisa merasakan tubuh Angga yang berdiri di depannya mulai sedikit bergetar. Ardi sama sekali tidak bergeming mendengar ancaman murahan dari Angga. Ia menatap Angga dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Lalu matanya beralih menatap tajam ke arah Luna yang bersembunyi di belakang. Ardi memberikan isyarat tangan kecil kepada salah satu pria berbadan tegap di belakangnya. Pria itu dengan sigap melangkah maju dan meletakkan sebuah koper berukuran besar di atas meja ruang tamu, lalu membukanya dengan suara kaitan besi yang memecah ketegangan ruangan. Maaf mengganggu waktu bersantai Anda yang sangat berharga ini, Tuan Angga. Namun, ada banyak hal penting yang harus kita selesaikan secara hukum pagi ini juga, detik ini juga, tanpa ada penundaan sedikit pun. Ucap Ardi dengan nada suara yang sangat tenang namun mengiris tajam ke dalam kesombongan Angga. Perkataan Ardi barusan adalah kalimat pembuka dari sebuah malapetaka besar yang tidak pernah dibayangkan oleh Angga seumur hidupnya.
sebuah kenyataan yang akan menghancurkan seluruh istana pasir yang telah ia bangun dengan kebohongan dan kesombongan. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang tamu yang luas itu. Angga menelan ludah dengan susah payah. Matanya terpaku pada tumpukan berkas tebal yang kini dikeluarkan Ardi dari dalam koper. Lembaran-lembaran kertas yang dibubuhi banyak stempel resmi dan tanda tangan penting itu disusun rapi di atas meja kaca. Angga mencoba mempertahankan sisa-sisa wibawanya di depan Luna, meskipun jantungnya kini berdetak sangat kencang tidak karuan. Ia tidak mengenali siapa pria rapi di hadapannya ini, namun dari cara pria itu membawa diri dan didampingi oleh petugas berwajib, Angga tahu bahwa ini bukanlah ancaman kosong belaka. Apa maksud kedatangan kalian kemari dengan membawa kertas-kertas sampah itu? Aku tidak punya urusan hukum dengan siapapun. Aku bekerja di perusahaan besar, jabatanku tinggi, aku selalu membayar kewajibanku tepat waktu. Kalian pasti salah alamat. Sergah Angga mencoba membela diri, suaranya kini terdengar sedikit bergetar. Ardi menghela napas pendek, sebuah senyum tipis yang sangat dingin dan merendahkan tersungging di sudut bibirnya. Ia mengambil satu dokumen teratas yang memiliki sampul tebal, lalu membalik halamannya dengan gerakan yang sangat pelan dan disengaja. Anda mungkin merasa menjadi orang paling hebat di dunia ini, Tuan Angga. Anda mengira seluruh fasilitas mewah yang Anda nikmati selama ini adalah hasil murni dari kecerdasan dan kerja keras Anda. Namun sayangnya, pagi ini saya diutus secara khusus untuk membangunkan Anda dari mimpi panjang yang sangat menyesatkan itu. Jangan berbelit-belit. Katakan apa mau kalian dan segera pergi dari rumahku. Bentak Angga semakin tidak sabar. Sementara Luna di belakangnya mulai berkeringat dingin melihat situasi yang semakin tidak terkendali. Baiklah, saya akan langsung pada intinya. Ucap Ardi dengan nada suara datar tanpa ampun. Seluruh aset yang Anda banggakan ini, mulai dari tanah, bangunan rumah megah ini, perabotan di dalamnya, hingga seluruh kendaraan roda 4 yang terparkir rapi di garasi Anda, tidak ada satupun yang terdaftar atas nama Anda. Semuanya, tanpa terkecuali, adalah hak milik mutlak dari Nyonya Trisna dan dibeli menggunakan dana langsung dari perusahaan Bapak Surya. Mendengar nama istrinya dan nama seorang petinggi perusahaan disebut secara bersamaan, mata Angga seketika terbelalak lebar seakan mau melompat keluar dari tempatnya. Napasnya tercekat di tenggorokan. Apa yang kamu bicarakan? Jangan mengarang cerita konyol. Trisna hanyalah perempuan miskin dari kampung. Dia tidak punya apa-apa saat aku menikahinya. Bagaimana mungkin bangunan semahal ini atas nama perempuan tidak berguna itu? Bantah Angga dengan suara berteriak. Wajahnya kini pucat pasi bagai mayat hidup. Nyonya Trisna yang Anda sebut sebagai perempuan miskin dan tidak berguna itu, adalah putri tunggal sekaligus pewaris utama dari seluruh kerajaan bisnis Bapak Surya, pemilik sah dari perusahaan tempat Anda bekerja saat ini. Potong Ardi dengan suara lantang yang menghentikan seluruh bantahan Angga. Kalimat itu meluncur bagai petir di siang bolong yang menghantam kepala Angga tanpa ampun. Angga terhuyung mundur. Kakinya tiba-tiba terasa lemas seolah tulang-tulangnya dicabut secara paksa. Ia menggelengkan kepalanya berulang kali, menolak percaya pada kenyataan gila yang baru saja ia dengar. Tidak, itu tidak mungkin. Dia selalu hidup hemat. Dia selalu memasak sendiri. Dia tidak pernah memakai barang mahal. Kalian pasti berkomplot untuk menipuku. Nyonya Trisna menyembunyikan identitas aslinya karena ia menginginkan cinta yang tulus dari seorang laki-laki. Bukan cinta karena harta. Selama bertahun-tahun, beliau hidup dalam kesederhanaan untuk menjaga harga diri Anda yang sangat tinggi itu. Bahkan, seluruh kenaikan jabatan Anda, proyek-proyek besar yang Anda menangkan, dan bonus penghasilan Anda yang melimpah, semuanya adalah hasil manipulasi dan campur tangan rahasia dari keluarga Nyonya Trisna agar Anda merasa sukses dan bangga pada diri Anda sendiri. Anda bukanlah siapa-siapa tanpa dukungan uang dari keluarga istri Anda. Jelas Ardi panjang lebar. Setiap kata yang diucapkannya menghancurkan sisa-sisa harga diri Angga hingga tidak tersisa. Luna yang mendengar seluruh kebenaran itu langsung melepaskan cengkeramannya dari baju Angga. Wajah wanita itu ikut memucat. Ia baru menyadari bahwa laki-laki yang ia kira sangat kaya raya dan bisa menjadi tempatnya bergantung hidup, ternyata hanyalah seorang parasit yang menumpang hidup pada kekayaan istrinya. Luna melangkah mundur perlahan, mencoba menjauhi Angga seolah laki-laki itu adalah sumber penyakit menular. Ardi tidak memberikan kesempatan bagi Angga untuk mencerna kehancurannya. Ia mengambil dokumen kedua dan membukanya. Dan yang lebih parah lagi, Tuan Angga, berdasarkan hasil audit rahasia yang kami lakukan semalaman penuh, kami menemukan bukti kuat bahwa Anda telah melakukan penggelapan dana proyek perusahaan secara besar-besaran selama beberapa bulan terakhir.
Dana tersebut Anda gunakan untuk membiayai gaya hidup mewah kekasih gelap Anda ini, membelikan barang-barang mahal, dan mentransfer sejumlah besar uang ke rekening pribadinya. Itu uang hasil kerjaku. Aku berhak menggunakannya. Jerit Angga dengan putus asa. Keringat dingin membanjiri seluruh wajahnya. Itu adalah uang perusahaan milik Bapak Surya. Uang milik keluarga dari istri yang semalam Anda usir ke tengah badai hujan, tegas Ardi, tatapannya menyala penuh amarah yang terkendali. Oleh karena itu, sesuai dengan perintah langsung dari Bapak Surya, mulai detik ini juga seluruh fasilitas yang Anda gunakan ditarik kembali. Anda telah dipecat secara tidak hormat dari perusahaan. Kami juga akan segera memproses tuntutan hukum atas penggelapan dana miliaran rupiah yang Anda lakukan. Kenyataan pahit itu menghantam kesadaran Angga dan Luna secara bersamaan. Ardi memberikan isyarat kepada para petugas dan pria berbadan tegap di ruangan itu. Sita semua barang berharga yang mereka kenakan hasil dari uang perusahaan. Ponsel, perhiasan, jam tangan, semuanya. Dan seret mereka berdua keluar dari properti milik Nyonya Trisna sekarang juga. Mereka hanya boleh membawa pakaian yang melekat di badan mereka saat ini. Suasana berubah menjadi sangat kacau. Para pria berbadan tegap itu maju dan tanpa belas kasihan mulai merampas paksa ponsel mahal di genggaman Angga dan melucuti perhiasan di leher serta tangan Luna. Luna berteriak histeris, menangis dan meronta-ronta menolak barang-barang mahalnya diambil. Namun ia tidak bisa melawan tenaga orang-orang tersebut. Angga hanya berdiri mematung. Pandangannya kosong menatap lantai. Pikirannya benar-benar buntu. Semalam ia merasa menjadi penguasa. Dan pagi ini ia secara resmi menjadi seorang pengangguran yang tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki uang sepeser pun, dan memiliki utang miliaran yang akan mengantarnya ke balik jeruji besi. Dua orang berbadan tegap mencengkeram lengan Angga dari kedua sisi, menyeret laki-laki yang sudah lemas tidak bertenaga itu menuju pintu keluar. Luna pun mengalami perlakuan yang sama. Ia diseret paksa sambil terus meronta dan menangis keras. Mereka berdua dilemparkan begitu saja ke teras jalanan perumahan yang permukaannya masih basah oleh sisa hujan semalam. Pintu utama rumah megah itu dibanting tertutup dengan suara keras dari dalam, mengunci rapat seluruh kemewahan yang tidak akan pernah bisa mereka sentuh lagi seumur hidup. Angga tersungkur di atas aspal jalanan. Telapak tangannya lecet bergesekan dengan permukaan yang kasar. Ia menatap nanar ke arah gerbang rumah yang kini dijaga ketat dari dalam. Rasa sesak yang luar biasa menghantam dadanya. Kesombongannya hancur lebur berkeping-keping digantikan oleh rasa takut yang luar biasa. Utang miliaran, ancaman penjara, dan hilangnya seluruh harta benda membuat isi kepalanya terasa ingin pecah. Luna yang terjatuh di sebelahnya terus menangis menjerit-jerit menyalahkan Angga atas semua kejadian ini. Namun suara teriakan Luna terdengar semakin menjauh di telinga Angga. Pandangan matanya mulai kabur dan menggelap. Napasnya tersengal hebat karena tidak sanggup menanggung beban kejutan yang menghancurkan mentalnya secara tiba-tiba. Detik berikutnya, pandangan Angga benar-benar menjadi gelap gulita. Tubuh laki-laki itu ambruk sepenuhnya ke atas jalanan aspal, kehilangan kesadaran diri di tengah kepanikan dan keputusasaan yang tidak berujung. Luna yang melihat Angga terkapar tidak berdaya ikut menjerit ketakutan hingga napasnya tersendat. Pandangannya berputar hebat. Dan wanita itu pun ikut jatuh pingsan tak sadarkan diri di sebelah tubuh laki-laki miskin yang baru saja ia puja beberapa jam yang lalu. Sinar matahari siang bersinar sangat terik membakar permukaan jalanan beraspal tempat Angga dan Luna terkapar tidak berdaya. Udara panas yang menguap dari jalanan itu perlahan memaksa Angga untuk membuka kedua kelopak matanya yang terasa sangat berat. Rasa pening yang luar biasa langsung menyerang kepalanya seketika. Seluruh persendian tulang di tubuhnya terasa nyeri akibat benturan keras dengan aspal. Ditambah lagi dengan rasa lapar dan haus yang mulai menggerogoti perutnya. Angga mencoba mengubah posisi tidurnya menjadi duduk dengan gerakan yang sangat lambat. Pandangannya masih berputar-putar. Ia berharap semua kejadian mengerikan yang baru saja menimpanya hanyalah sebuah mimpi buruk belaka. Sebuah ilusi yang akan menghilang saat ia membuka mata. Namun, pemandangan rumah megah dengan gerbang besi menjulang tinggi yang terkunci rapat di hadapannya menjadi bukti nyata bahwa kehancuran hidupnya bukanlah sebuah bunga tidur. Semua harta, jabatan, dan kesombongannya benar-benar telah dirampas habis tanpa sisa. Di sebelahnya, Luna mulai ikut bergerak gelisah. Wanita itu mengerang kesakitan sambil memegangi kepalanya yang pusing. Ketika kesadarannya mulai pulih sepenuhnya, Luna langsung memeki keras melihat kondisi dirinya yang berantakan duduk di pinggir jalan seperti seorang pengemis. Riasan wajahnya luntur oleh keringat dan air mata. Pakaiannya kotor terkena debu jalanan, dan tidak ada lagi perhiasan mahal yang menempel di tubuhnya. Luna menatap Angga dengan pandangan penuh amarah dan kebencian.
Semua impiannya untuk hidup bergelimang harta dan menjadi nyonya besar di rumah mewah itu hancur berantakan dalam hitungan jam. Wanita itu tidak bisa menyembunyikan rasa jijiknya melihat laki-laki yang kini duduk terpuruk di sebelahnya. Laki-laki yang ternyata tidak memiliki apa-apa selain kebohongan belaka. Bangun kamu. Laki-laki tidak berguna. Apa yang kamu lakukan duduk diam seperti orang bodoh di situ? Cepat cari jalan keluar. Telepon bawahanmu. Hubungi teman-temanmu. Lakukan sesuatu. Aku tidak mau berpanas-panasan di pinggir jalan seperti gelandangan kotor ini. Bentak Luna dengan suara melengking, memukul lengan Angga dengan keras berulang kali. Sifat manis dan manja yang selama ini selalu ditunjukkan oleh Luna hilang seketika, digantikan oleh tabiat aslinya yang kasar dan menuntut. Angga menepis pukulan Luna dengan sisa tenaga yang ia miliki. Pikirannya masih terlalu kacau untuk membalas teriakan wanita itu. Laki-laki itu mengusap wajahnya yang kusam dengan kedua telapak tangannya. Ia mencoba mengingat siapa saja teman atau rekan kerja yang bisa ia hubungi untuk meminta pertolongan. Namun, kenyataan pahit kembali menamparnya. Selama ini ia selalu bersikap sombong dan merendahkan orang lain di tempat kerjanya. Ia tidak memiliki teman sejati. Semua orang yang mendekatinya hanya karena jabatannya. Dan sekarang, setelah ia dipecat secara tidak hormat karena kasus penggelapan uang, dapat dipastikan tidak akan ada satu orang pun yang mau mengulurkan tangan untuk membantunya. Angga menoleh menatap Luna dengan secercah harapan palsu yang terlintas di kepalanya. Sayang, tolong tenangkan dirimu dulu. Semua asetku memang disita, tapi ini hanyalah sementara. Aku akan menyewa pengacara hebat untuk memenangkan kembali hartaku. Untuk saat ini, kita harus mencari tempat berteduh dan makanan. Kamu memiliki banyak uang tabungan dari luar negeri, bukan? Kamu juga bercerita memiliki banyak tempat tinggal mewah di kota ini. Ayo kita pergi ke salah satu tempat tinggalmu dulu, setidaknya sampai aku bisa membereskan masalah kekacauan ini. Bujuk Angga dengan suara memelas, mencoba menggantungkan nasibnya pada wanita yang selalu menyombongkan kekayaan tersebut. Mendengar permintaan Angga, wajah Luna seketika berubah menjadi kaku dan pucat. Matanya bergerak liar ke kanan dan ke kiri menghindari tatapan mata Angga. Wanita itu mendadak terlihat sangat salah tingkah dan kebingungan mencari alasan. Apa maksudmu? Uangku semuanya tersimpan di bank luar negeri. Aku belum memindahkannya ke sini. Dan tempat tinggalku sedang direnovasi total. Kita tidak bisa tinggal di sana. Lagi pula, ini semua adalah kesalahanmu. Kenapa kamu malah meminta pertolongan kepadaku? Kamu laki-laki, seharusnya kamu yang bertanggung jawab memeliharaku. Kilah Luna dengan suara yang semakin meninggi untuk menutupi kebohongannya yang mulai terbongkar. Angga menghela napas panjang menahan rasa frustrasi yang memuncak di kepalanya. Ia tidak ingin berdebat lebih panjang di tengah jalanan perumahan yang mulai dilewati oleh beberapa orang. Beberapa penghuni perumahan yang melintas dengan kendaraan mulai melirik ke arah mereka berdua dengan tatapan merendahkan, menyadari bahwa mantan penghuni rumah termewah di kawasan itu kini telah menjadi sampah jalanan. Menahan rasa malu yang membakar dada, Angga menarik paksa tangan Luna untuk berdiri. Ia mengajak wanita itu berjalan kaki meninggalkan kawasan elit tersebut tanpa arah dan tujuan yang pasti. Langkah kaki mereka terasa sangat berat, menyeret tubuh yang kelelahan menyusuri jalanan kota yang semakin panas membara. Berjam-jam lamanya mereka berdua berjalan kaki tanpa henti. Tidak ada sebotol air minum, tidak ada sepotong makanan pun yang masuk ke dalam perut mereka. Angga dan Luna sesekali bertengkar saling menyalahkan di sepanjang jalan, mengeluarkan kata-kata kasar yang semakin menunjukkan keburukan sifat mereka berdua. Menjelang malam hari, tubuh Angga benar-benar sudah mencapai batas ketahanannya. Kakinya melepuh karena berjalan terlalu jauh menggunakan alas kaki seadanya. Mereka menemukan sebuah pelataran toko yang sudah tutup. Halamannya cukup luas dan sedikit terlindungi dari embusan angin malam. Tanpa berpikir panjang lagi, Angga langsung merebahkan tubuhnya yang remuk di atas ubin pelataran toko yang dingin. Rasa lelah yang teramat sangat membuatnya langsung tertidur lelap hanya dalam hitungan detik, melupakan rasa lapar dan udara dingin yang menusuk tulang. Entah berapa lama waktu berlalu, Angga merasakan ada sebuah pergerakan halus di sekitar tubuhnya. Kesadarannya perlahan kembali mengambang ke permukaan. Melalui celah matanya yang setengah terbuka, ia merasakan ada tangan asing yang sedang meraba-raba saku celananya dengan gerakan sangat pelan dan hati-hati. Mata Angga terbuka lebar seketika saat ia menyadari bahwa tangan itu sedang berusaha menarik benda berharga terakhir yang ia sembunyikan di saku bagian dalam. Ia bergerak cepat menangkap pergelangan tangan tersebut dengan genggaman yang sangat kuat. Angga menoleh dan mendapati wajah Luna berada sangat dekat dengannya.
Wanita itu membelalakan matanya dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa karena tertangkap basah sedang melakukan pencurian. Apa yang kamu lakukan? Kamu mencoba mencuri sisa barangku? Bentak Angga dengan suara serak, mendorong tubuh Luna hingga wanita itu jatuh terduduk ke belakang. Ia segera merogoh saku celananya dan mengamankan sebuah jam tangan pemberian perusahaan dan sisa uang simpanan kecil yang sengaja ia sembunyikan rapat-rapat sejak pagi tadi. Luna mendecih tajam. Ia membuang muka dengan ekspresi wajah yang sangat merendahkan. Tidak ada lagi rasa takut atau rasa hormat di matanya. Ia berdiri perlahan sambil membersihkan pakaiannya dari debu. Kenapa kamu terkejut? Memangnya apa lagi yang bisa aku harapkan dari laki-laki miskin dan bodoh sepertimu? Katanya kamu orang kaya raya lulusan sekolah tinggi. Nyatanya kamu cuma laki-laki parasit yang menumpang hidup pada kekayaan istri. Ejek Luna dengan suara keras tanpa perasaan. Tutup mulutmu. Bukankah kamu yang mengaku lulusan sekolah luar negeri dan anak orang kaya? Kenapa kamu malah mencuri barang rongsokanku seperti seorang pencuri murahan? Balas Angga dengan kemarahan yang membakar seluruh dadanya. Ia tidak menyangka wanita yang ia puja akan bersikap serendah ini. Luna tertawa sinis. Tawanya memecah keheningan malam yang sunyi. Kaya dari mana? Luar negeri dari mana? Aku cuma butuh uangmu. Bodoh. Aku ini berasal dari kampung sebelah. Bukan dari negara seberang. Aku terpaksa berbohong dan berpura-pura menjadi wanita berkelas hanya untuk memeras harta laki-laki sombong yang mudah ditipu sepertimu. Ternyata aku membuang waktuku dengan orang yang salah. Kamu tidak lebih dari seorang pengangguran miskin yang sebentar lagi membusuk di dalam penjara. Pernyataan Luna tersebut bagaikan sebuah pukulan godam yang menghantam kepala Angga untuk kedua kalinya dalam hari yang sama. Kebenaran itu menelanjangi kebodohannya secara telak. Wanita yang demi dirinya ia rela membuang trisna dan darah dagingnya sendiri, ternyata hanyalah seorang penipu kelas teri yang licik. Ia telah membuang berlian asli demi memungut sebuah batu kerikil jalanan. Luna meludah ke tanah dengan jijik, lalu berbalik badan dan berlari kencang meninggalkan Angga sendirian di tengah kegelapan malam, menghilang di telan bayangan bangunan kota yang suram. Angga jatuh terduduk sambil memegangi kepalanya dengan kedua tangannya. Ia berteriak sekencang-kencangnya meluapkan seluruh rasa frustrasi, penyesalan, dan rasa sakit yang menghancurkan jiwanya. Air matanya menetes deras membasahi jalanan. Laki-laki itu merogoh saku celananya kembali. Tangannya menyentuh selembar uang kertas yang terlipat kusut di sudut saku paling dalam. Ia mengeluarkan lembaran itu dan menatapnya di bawah remang cahaya lampu jalan. Selembar uang 50.000 yang kotor dan lecek. Uang bernominal kecil itu seketika mengingatkannya pada kejadian semalam, saat ia dengan penuh kesombongan melemparkan uang yang sama ke arah wajah Trisna untuk mengusirnya. Kini, hanya itulah sisa kekayaan yang ia miliki di dunia ini. Dikhianati, kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, dan menjadi buronan hukum, Angga menatap uang 50.000 itu dengan pandangan kosong. Rasa penyesalan yang teramat sangat menyelimuti hatinya. Ia membayangkan kebaikan hati Trisna, kesabaran wanita itu, dan kehangatan keluarganya yang telah hancur. Malam itu, di pelataran toko yang dingin, Angga membulatkan sebuah tekad yang lahir dari keputusasaan. Bermodalkan sisa uang 50.000 tersebut, ia berniat mencari Trisna ke kampung halamannya besok pagi untuk bersujud memohon ampunan, mengemis kesempatan kedua yang ia tahu mungkin tidak akan pernah ada. Angin malam yang menusuk tulang masih menyisakan hawa dinginnya ketika langit perlahan mulai menunjukkan semburat cahaya kemerahan di ufuk timur. Angga sudah berdiri di pinggir jalan raya utama kota yang mulai dilalui oleh beberapa kendaraan pengangkut barang. Bermodalkan uang 50.000 yang lecek dan sisa tenaga yang nyaris habis, ia terus melambaikan tangannya setiap kali ada kendaraan besar yang melintas, berharap ada pengemudi yang berbaik hati memberikan tumpangan. Tubuhnya menggigil kedinginan karena hanya mengenakan pakaian tipis yang sama sejak kemarin pagi. Belum lagi bau keringat dan debu yang menempel membuatnya terlihat seperti seorang gelandangan sejati. Tidak ada satupun kemewahan yang tersisa dari sosok Angga yang dulu selalu tampil klimis dengan pakaian bermerek mahal. Setelah berjam-jam berdiri menahan lelah dan lapar, sebuah kendaraan bak terbuka pengangkut sayur mayur akhirnya menepi di dekatnya. "Bapak mau kemana pagi-pagi buta begini di pinggir jalan lintas provinsi?" tanya pengemudi kendaraan angkutan tersebut dengan suara lantang sambil menurunkan kaca jendelanya. Pria itu menatap Angga dari atas ke bawah dengan pandangan penuh curiga melihat penampilan Angga yang sangat berantakan namun mengenakan pakaian yang potongannya terlihat mahal. "Tolong saya, Pak. Saya harus pergi ke daerah perkebunan besar yang ada di luar kota ini, tempat pengolahan daun teh dan hasil bumi milik perusahaan keluarga Bapak Surya. Saya bersedia menumpang di bagian belakang bersama sayuran. Ini ada sedikit uang untuk pengganti ongkos bahan bakar Bapak.
Mohon Angga dengan suara parau yang menyedihkan, menyodorkan uang 50.000 satu-satunya yang ia miliki dari balik sakunya. Harga dirinya sudah benar-benar lenyap, digantikan oleh rasa putus asa yang mendalam. Pengemudi itu menatap uang yang disodorkan Angga, lalu menganggukkan kepalanya dengan rasa kasihan yang mengalahkan kecurigaannya. Ia memberikan isyarat agar Angga segera naik ke bagian belakang sebelum perjalanan dilanjutkan kembali. Angga memanjat naik ke atas bak kendaraan dengan susah payah, menyelipkan tubuhnya di antara tumpukan keranjang berisi berbagai macam sayuran basah yang mengeluarkan aroma tanah bercampur getah dedaunan. Kendaraan itu pun kembali melaju membelah jalanan antar kota dengan kecepatan tinggi. Angin kencang menerpa wajah Angga tanpa ampun, membuatnya harus meringkuk memeluk lututnya sendiri di sudut bak kendaraan untuk mencari sedikit kehangatan. Di tengah guncangan kendaraan yang sangat tidak nyaman itu, pikiran Angga terus mengembara memutar kembali seluruh kenangan masa lalunya bersama Trisna. Baru sekarang otak sempitnya menyadari seluruh kejanggalan yang selama ini ia abaikan karena terlalu sibuk menyombongkan diri. Trisna memang selalu hidup sederhana, namun wanita itu selalu memiliki wawasan yang luar biasa luas mengenai pengelolaan perusahaan besar jika sedang diajak berdiskusi. Trisna juga tidak pernah menuntut barang mahal, tetapi wanita itu selalu memiliki cara untuk menutupi kekurangan biaya hidup mereka pada awal pernikahan tanpa pernah berhutang kepada siapapun. Angga merutuki kebodohannya sendiri yang tidak pernah menaruh curiga sedikitpun tentang latar belakang keluarga istrinya. Ia malah sibuk mencari wanita lain yang ternyata hanya memanfaatkan kelemahannya. Penyesalan yang datang terlambat itu mengiris hatinya semakin dalam, membuat air mata kembali menetes tanpa bisa ditahan, bercampur dengan kotoran debu yang menempel di wajahnya. Menjelang siang hari, kendaraan pengangkut sayur itu akhirnya mulai memperlambat lajunya saat memasuki sebuah wilayah yang sangat luas dan sejuk. Pengemudi menepikan kendaraannya di pinggir jalan raya dan memberikan isyarat bahwa mereka telah sampai di tempat tujuan. Angga melompat turun dari bak belakang dengan kaki yang gemetar hebat karena kebas. Ia mengucapkan terima kasih dengan suara lemah sebelum kendaraan itu kembali melaju meninggalkannya. Angga membalikan badannya dan seketika pandangannya terpaku pada pemandangan luar biasa yang ada di hadapannya. Mulutnya sedikit terbuka karena tidak percaya dengan apa yang sedang matanya saksikan sendiri secara langsung. Di hadapannya membentang sebuah kawasan yang sangat megah dan teramat luas. Sebuah tembok beton yang sangat tebal dan tinggi mengelilingi seluruh area tersebut, menutupi sebagian besar pandangan ke bagian dalam. Di tengah-tengah tembok tersebut, berdiri sebuah gerbang utama berbahan besi padat bermotif klasik yang ukurannya sangat besar, dilapisi warna gelap yang memancarkan aura kekuasaan dan kemewahan yang tidak tertandingi. Dari luar gerbang itu, Angga bisa melihat sebagian kecil bangunan pabrik pengolahan berskala raksasa di sebelah kiri, dan jalanan menanjak menuju sebuah bangunan rumah menyerupai istana di atas bukit buatan pada sisi kanan. Puluhan pria berseragam keamanan berpatroli dengan wajah tegas di setiap sudut. Semua pemandangan ini membuktikan betapa kecil dan tidak berharganya kehidupan yang selama ini selalu disombongkan oleh Angga. Keluarganya yang ia anggap hina ternyata adalah pemilik kerajaan bisnis yang sangat luar biasa besar. Dengan sisa keberanian yang entah berasal dari mana, Angga menyeret langkah kakinya mendekati pos penjagaan utama di depan gerbang besi tersebut. Penampilannya yang kotor, bau, dan berantakan langsung memancing perhatian para petugas keamanan yang sedang berjaga. Beberapa orang pria berbadan besar segera melangkah maju, menghalangi jalan Angga dengan tatapan yang sangat mengintimidasi, bersiap mengusir orang asing yang mereka anggap sebagai peminta-minta. Berhenti di situ. Ini adalah kawasan pribadi keluarga Bapak Surya. Orang luar dilarang keras mendekat tanpa memiliki surat kepentingan resmi. Menjauh dari gerbang ini sekarang juga sebelum kami bertindak tegas. Bentak salah satu penjaga yang memiliki suara berat. Tangannya memberi isyarat mengusir dengan sangat kasar. Angga menggelengkan kepalanya dengan cepat. Air matanya langsung tumpah membasahi pipinya yang kotor. Tolong, Pak, tolong dengarkan saya dulu. Saya mohon dengan sangat. Saya bukan pengemis. Saya adalah suami dari Nyonya Trisna. Saya datang jauh-jauh kemari untuk meminta maaf kepada istri saya. Izinkan saya masuk ke dalam. Saya mohon izinkan saya bertemu dengan anak saya sebentar saja. Rintih Angga dengan suara terisak, memohon belas kasihan dari orang-orang yang mengabdi pada keluarga istrinya tersebut. Mendengar pengakuan Angga, raut wajah para penjaga itu tidak menunjukkan rasa terkejut sama sekali, melainkan justru berubah menjadi tatapan yang dipenuhi dengan rasa jijik dan kebencian yang mendalam. Rupanya berita mengenai kelakuan buruk Angga sudah tersebar luas dan diketahui oleh seluruh pekerja di kawasan tersebut. Mereka memandang laki-laki di hadapan mereka tidak lebih dari sekadar kotoran yang menjijikan. Oh, jadi Anda laki-laki tidak tahu diri yang bernama Angga itu? Laki-laki sombong yang sudah berani mengusir nyonya besar kami ke tengah hujan lebat.
Sindir penjaga lainnya dengan nada suara yang sangat merendahkan. Anda tidak memiliki hak apapun di tempat ini lagi. Berani sekali Anda menampakkan wajah kotor Anda di sini setelah semua perbuatan keji yang Anda lakukan. Pergi dari sini sekarang, atau kami benar-benar akan menyeret Anda dan memanggil pihak berwajib. Saya tahu saya salah. Saya laki-laki bodoh yang buta. Tapi tolong beritahu Trisna bahwa saya ada di sini. Saya rela menerima hukuman apapun asal saya dimaafkan. Trisna, Trisna, keluar. Sayang, aku mohon ampun padamu. Aku ayah dari anak kita. Teriak Angga dengan sangat histeris. Suaranya melengking memecah kesunyian lingkungan tersebut. Ia tiba-tiba menjatuhkan tubuhnya ke tanah berdebu, bersujud mencium tanah tepat di depan sepatu para petugas keamanan itu sambil terus meraung-raung menyebut nama istrinya dengan penuh keputusasaan. Tangisannya terdengar sangat memilukan. Namun tidak ada satupun orang di sana yang merasa bersimpati pada penderitaannya. Di tengah suara tangisan Angga yang semakin memekakan telinga, tiba-tiba terdengar suara mesin penggerak gerbang menyala dari arah dalam. Pintu gerbang besi berukuran raksasa itu bergerak mundur dengan perlahan, menciptakan suara decitan pelan yang menghentikan tangisan Angga seketika. Laki-laki itu mengangkat kepalanya dengan cepat dari atas tanah yang berdebu. Matanya yang merah dan membengkak menatap penuh harap ke arah celah gerbang yang perlahan terbuka semakin lebar. Terdengar suara langkah kaki yang sangat tenang dan mantap berjalan mendekat dari balik bayangan gerbang utama. Angga menahan napasnya. Jantungnya berdegup kencang menantikan siapa yang akan keluar menemui dirinya yang sedang berada di titik terendah dalam kehidupannya ini. Harapan kecil menyala di hatinya, berharap bahwa Trisna masih memiliki sisa cinta untuk memaafkan kesalahan besarnya. Namun, kenyataan yang akan dihadapinya sebentar lagi akan menjadi mimpi buruk yang jauh lebih mengerikan dari apapun yang bisa dibayangkan oleh akal sehatnya. Pintu gerbang besi yang menjulang tinggi itu bergerak mundur dengan suara deritan pelan yang menggema di telinga Angga. Pandangan laki-laki yang sedang bersimpuh di atas tanah berdebu itu tidak berkedip sedikit pun. Dari balik celah gerbang yang perlahan terbuka semakin lebar, muncul sesosok wanita yang berjalan dengan langkah sangat anggun dan penuh ketenangan. Wanita itu mengenakan pakaian berlapis kain berkualitas tinggi dengan potongan yang sangat rapi dan tertutup. Kain jilbabnya menjuntai sempurna menutupi dada, membingkai wajahnya yang bersih dan memancarkan aura ketegasan yang luar biasa. Tidak ada lagi sisa-sisa penampilan kusam, wajah lelah, atau tatapan mata yang selalu memancarkan kesedihan. Sosok yang kini berdiri tegak di hadapan Angga adalah Trisna, wanita yang semalam ia usir dengan sangat keji ke tengah guyuran badai. Namun kini, Trisna terlihat berdiri layaknya seorang penguasa mutlak yang tidak tersentuh oleh penderitaan apapun, didampingi oleh Ardi dan beberapa pria berbadan tegap yang mengawalnya dari belakang. Melihat perubahan penampilan istrinya yang luar biasa menawan, mulut Angga sedikit terbuka. Jantungnya bergemuruh hebat memukul rongga dada. Selama bertahun-tahun hidup bersama, ia tidak pernah melihat Trisna memancarkan kewibawaan sebesar ini. Laki-laki itu tiba-tiba merasa dirinya hanyalah seekor cacing tanah yang sangat menjijikkan saat berhadapan dengan Trisna. Rasa penyesalan yang teramat sangat menyapu seluruh kewarasannya. Ia menyadari betapa bodohnya dirinya membuang seorang wanita berkelas tinggi hanya demi seorang penipu murahan. Dengan sisa tenaga yang entah datang dari mana, Angga menyeret lututnya di atas tanah yang kasar, merangkak maju mencoba mendekati kaki Trisna. Para petugas keamanan langsung bergerak cepat hendak menendang tubuh laki-laki itu. Namun Trisna mengangkat sebelah tangannya, memberikan isyarat tanpa suara agar para penjaga membiarkan laki-laki itu mendekat hingga jarak beberapa langkah saja. Trisna, sayang istriku, panggil Angga dengan suara parau dan bergetar hebat. Air matanya mengalir deras membasahi wajahnya yang penuh kotoran dan debu jalanan. Tangannya terulur ke depan, seolah ingin menggapai ujung pakaian Trisna, namun ia tidak berani menyentuhnya. Aku tahu aku laki-laki yang sangat bodoh. Aku telah dibutakan oleh kesombongan dan kebohongan wanita licik itu. Aku mohon, Trisna, berikan aku satu kesempatan lagi. Izinkan aku memperbaiki semuanya dari awal. Aku berjanji akan menjadi suami yang baik. Aku mohon, mari kita kembali membangun rumah tangga kita. Trisna menatap wajah laki-laki yang bersimpuh merengek di hadapannya itu dengan tatapan yang sangat dingin dan kosong. Tidak ada sedikit pun pancaran kemarahan yang meledak-ledak di matanya. Tidak ada rasa benci yang berapi-api, melainkan murni sebuah tatapan jijik yang sangat mendalam. Keheningan yang diciptakan oleh Trisna membuat suasana siang itu terasa sangat mencekam. Angga semakin panik melihat reaksi Trisna yang hanya diam mematung. Ia kembali membenturkan kepalanya ke tanah, bersujud berkali-kali untuk menarik simpati. Jika kamu tidak mau memaafkanku demi diriku,
Tolong maafkan aku demi anak kita, Trisna. Bayi kita butuh sosok seorang ayah. Aku ayah kandungnya. Darah dagingku mengalir di tubuhnya. Tolong pertemukan aku dengannya sebentar saja. Aku ingin memeluk anakku. Aku mohon, jangan pisahkan seorang ayah dari anaknya. Ratap Angga mengeluarkan senjata terakhirnya, menggunakan nama anak mereka untuk meluluhkan hati seorang ibu. Mendengar kata ayah disebut oleh laki-laki itu, rahang Trisna mengeras seketika. Sebuah senyuman sinis perlahan terbentuk di sudut bibirnya. Seorang ayah, katamu? Ucap Trisna. Suaranya terdengar sangat pelan namun mengiris tajam tepat ke jantung pertahanan Angga. Sejak kapan kamu merasa menjadi seorang ayah? Apakah pada saat kamu membentakku yang sedang memeluk anakmu yang sedang demam tinggi? Atau pada saat kamu melemparkan pakaian kami keluar rumah agar kekasih gelapmu bisa tidur nyenyak di atas penderitaan keluargamu sendiri? Angga terdiam kaku. Lidahnya terasa keluh. Tidak mampu membalas satu patah kata pun. Setiap ucapan yang keluar dari mulut Trisna adalah kebenaran telak yang menguliti seluruh kejahatannya. Trisna melangkah maju satu tindak. Ia merogoh saku pakaiannya dengan gerakan yang sangat tenang. Tangannya mengeluarkan selembar uang bernilai 50.000 yang bentuknya sudah sangat lecek dan terlipat tidak beraturan. Itu adalah lembaran uang yang sama persis dengan yang digunakan Angga untuk mengusirnya semalam. Tanpa mengalihkan pandangan tajamnya dari wajah Angga, Trisna menjatuhkan lembaran uang itu dari sela-sela jarinya. Kertas itu melayang terbawa embusan angin pelan sebelum akhirnya jatuh tepat di atas pangkuan Angga yang sedang berlutut. Ambil uangmu itu, Angga. Gunakan uang itu untuk mencari kendaraan umum dan pergilah sejauh mungkin dari kehidupanku. Uang 50.000 ini adalah harga dari kesombonganmu, dan juga harga tebusan untuk kebebasanku dari laki-laki parasit sepertimu. Aku sudah menghapus namamu dari seluruh daftar hidupku. Mulai detik ini, jangan pernah berani menyebut dirimu sebagai seorang ayah. Anakku tidak memiliki ayah, dan ibu dari anakku tidak akan pernah membiarkan masa depannya dihancurkan oleh manusia serakah yang tidak memiliki hati nurani. Tegas Trisna dengan suara yang menggema penuh kepastian di telinga semua orang yang berada di sana. Setelah menjatuhkan kalimat penutup yang menghancurkan seluruh sisa harapan Angga, Trisna membalikan badannya tanpa ragu sedikitpun. Ia berjalan kembali masuk ke dalam kawasan rumah megahnya tanpa menoleh ke belakang lagi. Ardi segera memberikan isyarat kepada para penjaga untuk menutup gerbang. Pintu besi raksasa itu kembali bergerak merapat dengan suara mesin yang menderu. Trisna, jangan tinggalkan aku. Aku suamimu. Aku berhak atas harta itu. Kalian tidak bisa membuangku begitu saja. Teriak Angga dengan urat leher menonjol. Kesadarannya mulai terganggu akibat penolakan yang begitu menyakitkan. Ia melompat bangun dan mencoba menerobos masuk. Namun beberapa penjaga berbadan besar langsung menangkap tubuhnya dan melemparkannya kembali ke jalanan beraspal dengan sangat kasar. Pergi dari sini sebelum kami membuatmu kehilangan kemampuan untuk berjalan selamanya. Ancam kepala penjaga sambil meludah ke arah jalanan. Sebelum akhirnya gerbang besi itu tertutup rapat dengan suara dentuman keras. Angga terkapar di atas aspal panas sambil memegangi lembaran uang 50.000 di tangannya. Penolakan Trisna barusan bukan hanya menghancurkan harapannya, tetapi juga memicu sebuah rasa dendam yang tidak masuk akal di dalam kepalanya yang sudah kehilangan kewarasan. Akal sehatnya telah tertutup rapat oleh rasa lapar, rasa lelah, dan rasa malu yang menumpuk menjadi satu. Ia menatap dinding tembok tebal yang mengelilingi kawasan perkebunan itu dengan mata menyalang. Pikirannya mulai menyusun sebuah rencana yang sangat kotor dan berbahaya. Ia meyakini bahwa keluarga Bapak Surya pasti akan bertekuk lutut dan menyerahkan seluruh hartanya kembali jika ia berhasil membawa pergi bayi tersebut. Angga bertekad untuk kembali malam ini, menyusup masuk melewati tembok itu, dan mengambil paksa anak yang ia anggap sebagai tiket satu-satunya menuju kekayaan. Sebuah rencana konyol yang akan menjadi tiket masuknya menuju neraka dunia. Matahari telah lama tenggelam di ufuk barat, meninggalkan kegelapan malam yang pekat menyelimuti seluruh wilayah luar kota tersebut. Hawa dingin yang turun dari daerah perbukitan sekitar mulai menusuk pori-pori kulit. Namun hal itu sama sekali tidak menyurutkan niat jahat yang sedang membara di dalam dada Angga. Laki-laki itu bersembunyi di balik semak-semak rimbun yang tumbuh liar di luar batas tembok beton bagian samping kawasan kediaman Bapak Surya. Kondisinya kini benar-benar terlihat seperti orang yang sudah kehilangan kewarasan. Perutnya melilit perih karena belum kemasukan makanan apapun sejak kemarin. Matanya cekung dan merah, sementara pakaiannya robek di beberapa bagian akibat tersangkut duri semak belukar. Namun, rasa sakit di sekujur tubuhnya seolah mati rasa, terkalahkan oleh ambisi gila untuk membalas dendam dan merampas kembali kenyamanan hidupnya. Sambil menggertakkan giginya menahan dingin,
Angga terus mengawasi jadwal pergerakan lampu sorot penjagaan yang berputar di atas tembok. Otak piciknya bekerja keras mencari celah kelemahan dari pengamanan yang terlihat sangat ketat tersebut. Ia mengira bahwa tempat ini hanyalah sekadar rumah perkebunan biasa peninggalan orang zaman dahulu yang mengandalkan penjaga manusia semata. Ia sangat yakin bahwa di bagian samping tembok yang berbatasan langsung dengan area tebing pepohonan ini penjagaannya pasti jauh lebih longgar dibandingkan gerbang utama. Ia tidak menyadari sama sekali bahwa keluarga konglomerat seperti Bapak Surya telah melengkapi seluruh jengkal batas wilayahnya dengan teknologi pengamanan setara dengan pangkalan militer yang dilengkapi berbagai alat pendeteksi panas tubuh dan sensor gerak tingkat tinggi. Kalian pikir kalian bisa menyingkirkanku begitu saja setelah semua yang aku berikan selama ini? Kalian sangat salah. Anak itu adalah darah dagingku, asetku. Aku akan mengambilnya malam ini juga. Dan kalian semua pasti akan mengemis di bawah kakiku untuk memintanya kembali dengan membawa koper berisi tumpukan uang. Gumam Angga berulang-ulang pada dirinya sendiri, meracuni pikirannya dengan pembenaran palsu atas kejahatan yang akan segera ia lakukan. Ketika lampu sorot berputar menjauhi sudut tembok yang ia incar, Angga segera melompat keluar dari tempat persembunyiannya. Ia berlari mengendap-endap menembus kegelapan malam mendekati dinding beton bertekstur kasar tersebut. Dengan napas yang memburu dan sisa tenaga terakhir yang ia kumpulkan dari rasa keputusasaannya, Angga melompat dan mencoba meraih ujung atas tembok. Berkali-kali ia terjatuh dan tubuhnya membentur dinding dengan keras, membuat lutut dan sikunya lecet parah mengeluarkan darah. Namun rasa sakit itu diabaikannya. Pada percobaan kesekian kalinya, jari-jarinya akhirnya berhasil mencengkeram ujung atas tembok beton tersebut. Dengan susah payah, ia menarik beban tubuhnya perlahan ke atas. Otot-otot lengannya terasa seperti akan putus akibat kelelahan yang luar biasa. Setelah berhasil menaikkan sebagian badannya, Angga mengatur napas sejenak di atas tembok. Ia mengintip ke bagian dalam dan melihat hamparan taman luas yang dihiasi lampu temaram, menuju ke arah bangunan utama yang terlihat sangat sepi. Merasa rencananya berjalan mulus tanpa hambatan, sebuah senyum mengerikan mengembang di bibirnya yang kering pecah-pecah. Tanpa berpikir panjang lagi, Angga memutar posisi tubuhnya dan melompat turun ke arah dalam kawasan perkebunan, mendarat dengan suara debuk kasar di atas rerumputan tebal. Namun, belum sempat Angga meluruskan posisi tubuhnya untuk berdiri tegak, hal yang paling tidak pernah ia duga terjadi dalam hitungan kurang dari 2 detik. Kakinya tanpa sengaja memutuskan sebuah garis sinar tidak terlihat yang membentang di atas rumput. Tiba-tiba saja, suara sirene peringatan bahaya yang sangat nyaring dan memekakan telinga meledak memecah kesunyian malam di seluruh penjuru kawasan tersebut. Bersamaan dengan itu, seluruh lampu sorot berkekuatan tinggi dari berbagai arah secara otomatis menyala serentak dan langsung mengarah tepat ke titik tempat Angga berdiri, membuat laki-laki itu seketika menjadi pusat perhatian benderang bagai berada di atas panggung terang benderang. Cahaya yang sangat menyilaukan mata itu membuat Angga berteriak kaget dan menutupi wajah dengan kedua tangannya. Rasa panik yang luar biasa hebat langsung menerjang kesadarannya. Ia mencoba berbalik arah untuk kembali memanjat tembok. Namun kakinya terasa kaku dan gemetar tidak terkendali. Belum sempat ia mengambil satu langkah pun untuk melarikan diri, suara gonggongan anjing penjaga berukuran besar terdengar bersahut-sahutan berlari mendekat dari berbagai arah dengan kecepatan penuh. Dari balik cahaya yang menyilaukan, belasan pria berbadan tegap berpakaian seragam khusus menyergapnya dari segala sisi. Tubuh Angga langsung dihempaskan ke tanah dengan tenaga yang sangat kasar. Beberapa lutut menekan punggung dan kepalanya ke atas rumput hingga ia nyaris tidak bisa bernapas. Tangannya ditarik paksa ke belakang punggung dan diikat dengan sangat kuat. Angga meronta-ronta dengan sisa tenaga seperti binatang tangkapan, berteriak-teriak melontarkan kutukan dan ancaman kosong ke udara malam. "Lepaskan aku. Kalian tidak tahu berurusan dengan siapa. Aku berhak berada di sini. Aku datang untuk mengambil hakku. Lepaskan!" teriak Angga dengan histeris. Wajahnya bergesekan dengan tanah yang lembab. Dari arah bangunan utama, terlihat beberapa orang berjalan tenang mendekati lokasi keributan. Ardi melangkah paling depan, menatap jijik pada sosok laki-laki yang kini sedang menggelepar tidak berdaya di bawah tekanan para penjaga keamanan. Ardi menggelengkan kepalanya pelan, heran melihat tingkat kebodohan yang dimiliki oleh mantan suami majikannya tersebut. "Saya sudah memperingatkan Anda untuk tidak pernah menginjakan kaki di kawasan ini lagi, Tuan Angga. Tetapi rupanya kesombongan dan kebodohan Anda benar-benar tidak memiliki batas obat penawar. Menyusup masuk ke kediaman pribadi di malam hari dengan niat melakukan kejahatan penculikan. Anda baru saja menyerahkan diri Anda sendiri ke dalam jurang kehancuran yang paling dalam," ucap Ardi dengan nada suara datar namun penuh penekanan ancaman. "Penebusan dosanya yang panjang. Ini semua salah kalian. Kalian yang merampas hartaku.
Aku hanya ingin mengambil anakku untuk jaminan agar kalian mengembalikan uangku. Jerit Angga tanpa menyadari bahwa perkataannya barusan justru menjadi bukti pengakuan kuat atas niat pemerasan yang ia rencanakan. Ardi memberi isyarat kepada komandan penjaga. Rekaman pembicaraannya barusan sudah tersimpan dengan baik di seluruh perangkat alat rekam yang ada di kawasan ini. Serahkan laki-laki ini kepada pihak berwajib yang sudah menunggu di pos depan. Lengkapi tuntutan sebelumnya dengan pasal berlapis tentang percobaan penculikan, pemerasan, dan pembobolan paksa. Pastikan dia tidak akan pernah melihat dunia luar lagi untuk waktu yang sangat lama. Tanpa memberikan kesempatan bagi Angga untuk membantah lagi, para penjaga langsung menyeret tubuh laki-laki itu dengan kasar melintasi taman menuju pos penjagaan depan. Di sana, sebuah kendaraan petugas penegak hukum sudah bersiaga dengan lampu peringatan berputar membelah kegelapan. Angga didorong masuk ke dalam bagian belakang kendaraan berjeruji besi dengan sangat tidak hormat. Pintu besi ditutup rapat dan dikunci rapat dari luar. Di dalam ruang sempit yang pengap itu, Angga hanya bisa duduk meringkuk memeluk lututnya sendiri. Kesombongannya telah musnah seluruhnya. Ia tidak tahu bahwa nasib buruk yang menantinya di dalam sel tahanan nanti akan mempertemukannya kembali dengan sumber kehancurannya yang lain dalam situasi yang paling memalukan. Kendaraan itu pun melaju kencang membelah malam, membawa Angga menuju tempat